Kasus pertama, telah ditemukan mayat seorang perempuan di tepi jalan. Wanita ini merupakan korban keempat dari pembunuhan berantai. Polisi masih kesulitan untuk memecahkan kasus ini, dan akhirnya polisi pun menghubungi Willy untuk membantunya. Dari hasil pengecekan, Willy telah mencatat nama keempat korban, yaitu yang pertama Fatma, yang kedua Abil, yang ketiga Aca, dan yang keempat Adila. Dan Willy pun menemukan fakta yang sangat penting, yaitu dari keempat korban berasal dari desa yang sama. Untuk mencegah terjadinya pembunuhan kelima dan untuk menjebak pelaku, Willy harus menemukan wanita yang menjadi target berikutnya. Dan akhirnya Willy telah menemukan 4 wanita di desa tersebut yang kemungkinan akan dijadikan target berikutnya. Dan mereka adalah Anya, Keira, Maya, dan Noviva. Jadi pertanyaannya adalah, siapakah wanita yang harus dilindungi oleh polisi? Dan inilah jawabannya. Target pembunuhan selanjutnya adalah Keira. Ya, pelaku sangat pintar, karena urutan korban yang dipilih berdasarkan urutan alfabet. Dari mana urutan alfabetnya? Kita bisa lihat dari urutan kedua dari nama-nama setiap korban. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua. Seorang ahli matematika ditemukan tewas di ruang kerjanya. Polisi melakukan olah TKP dan ditemukan sebuah angka kecil di dinding belakang meja kerja dari orang itu. Dan angkanya adalah 2, 3, 5, 7, dan P. Di TKP pun polisi mengumpulkan orang-orang yang diduga tersangka, dan diinterogasilah mereka dengan berbagai alibi mereka. Yang pertama adalah Andi. Sebelum pulang ke rumah, aku dan korban sedang mencari jawaban dari formula matematika yang sangat sulit. Yang kedua, Rima. Sebenarnya nanti malam aku dan korban ada janji untuk bertemu di kafe kalkulus. Polisi menemukan hal yang aneh dari salah satu terdakwa. Dan pertanyaannya adalah, dapatkah kamu menebak siapakah pelaku pembunuhannya? Dan ini jawabannya. Pelakunya adalah Rima. Kenapa bisa begitu? Dilihat dari petunjuk yang tertulis di dinding, yaitu angka 2, 3, 5, 7, dan huruf P. Dan huruf P dicoret adalah petunjuk tambahan untuk mencoret huruf P dalam kata prima. Jadi prima dicoret P, maka ditemukan hasil kata Rima. Lanjut ke kasus yang ketiga. Atta, Aurel, dan anaknya Rafli baru saja pindah ke Korea karena sebuah pekerjaan yang mengharuskan Atta pindah ke negara itu. Ini bukan hal yang mudah, karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan kebiasaan yang baru, terutama Rafli. Di sekolah dia kesulitan beradaptasi. Dia berkata, selalu dijauhi teman-temannya karena dia adalah orang asing. Guru-gurunya juga tak begitu menyukainya. Alhasil nilainya pun jeblok. Dan pada hari pembagian rapot, isinya hanya nilai-nilai merah. Bahkan tulisan dari gurunya yang ditulis dengan tinta yang sama, yang berbunyi, "Anak Anda perlu belajar lebih keras lagi. Mungkin karena anak Anda baru saja pindah, maka anak Anda belum bisa beradaptasi. Bersemangatlah dan nikmatilah negeri ini selama Anda ada di sini." Wali kelasnya benar-benar baik memberikan kata-kata penyemangat seperti ini. Namun karena khawatir dengan rapat anaknya, akhirnya Atta memutuskan kembali saja ke Indonesia bersama keluarganya. Dan disinilah pertanyaannya, apa alasan sebenarnya mengapa Atta memilih kembali ke negara asalnya? Dan inilah jawabannya. Di Korea, tinta warna merah sangat berkaitan dengan kematian maupun sebuah ancaman. Dilarang keras menulis nama menggunakan tinta merah.
karena Atta tahu anaknya terancam, maka ia memutuskan untuk kembali ke negara asalnya. Kasus 4. Sebuah kapal Jepang sedang berlayar di laut terbuka. Kapten kapal pergi mandi. Lalu dia melepas cincin berlian dan jam Rolex miliknya dan meletakkannya di atas meja. Saat ia selesai, barang-barang berharga miliknya telah hilang. Dan kemudian sang kapten pun segera memanggil 5 anak buahnya dan menanyai mereka apa yang mereka lakukan selama 15 menit terakhir. Yang pertama adalah koki Filipina yang memakai mantel tebal. Dia berkata, "Aku sedang di ruangan pendingin, mengambil daging untuk memasak." Yang kedua, petugas mesin asal India yang membawa obor. Dia berkata sedang mengambil perkakas di gudang sebelah kamar mandi untuk memperbaiki generator. Yang ketiga, pelaut asal Sri Lanka. Dia berkata, "Saya sedang memajat tiang kapal untuk membenarkan letak bendera yang terpasang terbalik." Selanjutnya, petugas radio asal Inggris. Dia berkata, "Saya sedang mengirim pesan ke perusahaan bahwa kita akan sampai di pelabuhan selanjutnya dalam 72 jam. Kalau dari sekarang, berarti Rabu pagi pukul 10 siang kita akan sampai." Dan yang terakhir, petugas navigasi asal Inggris. Dia berkata, "Karena nanti malam berjaga, aku pun tidur di kabinku." Dari hasil interogasi 5 orang tersebut, siapakah pencurinya? Dan jawabannya adalah, pencurinya adalah pelaut asal Sri Lanka. Karena bendera Jepang bolak-balik pun tetap sama saja.